Bab 766 Cahaya Pemusnahan Mandala Surga. Saat dia membuka gulungan itu, cahaya keemasan memasuki mata Mu Chen. Kata-kata kuno yang berkedip-kedip dengan cahaya tampak hidup, dan bertanya-tanya di depan matanya. Rekor Naga Phoenix. Peringkat 9, Chi Sue dari Istana Dewa Ular. Memiliki tubuh utama ular darah merah dengan garis keturunan Divine Beast. Memiliki sifat buas, haus darah dan pernah memandikan darah lebih dari 100 kota. Rekor Naga Phoenix. Peringkat 7, Ding Xuan dari klan raksasa spiritual. Terlahir dengan kekuatan besar dan dapat mengangkat gunung. Pernah menantang dan menjalani 100 pertempuran, mengalahkan 100 penguasa. Rekor Naga Phoenix. Peringkat 5, Hong Yu dari Gerbang Iblis. Mempesona dan memikat, dikenal sebagai kecantikan yang terkenal di alam utara. Jenius yang tak terhitung jumlahnya telah disihir olehnya, bahkan menyebabkan seorang jenius yang telah dipupuk selama bertahun-tahun oleh kekuatan puncak untuk mengkhianati sektenya sendiri. Membaca sampai di sini, Mu Chen sedikit tercengang. Betapa cantiknya wanita bernama Hong Yu itu. Bahkan menyebabkan orang mengkhianati sekte mereka sendiri. Tangguh. Mu Chen memuji sambil menjentikkan lidahnya. Meskipun tidak ada catatan tentang pencapaian pertempuran Hong Yu ini, Mu Chen tidak akan sebodoh itu untuk berpikir bahwa dia bisa menduduki peringkat kelima hanya karena kecantikannya. Bagaimana dengan Liu Yan dari Istana Mendalam Langit? Dengan sedikit gemetar di dalam hatinya, dia melanjutkan membaca. Dengan bakat dan kekuatan Liu Yan, mustahil baginya untuk tidak masuk dalam rekor ini, dan seperti yang diharapkan Mu Chen, dia menemukan nama yang sudah dikenalnya di peringkat 4. Rekor Naga Phoenix. Peringkat 4, Liu Yan dari Istana Mendalam Langit. Membudidayakan Myriad Flames Celestial Body, tak tertandingi dengan api surgawi yang dapat membakar apapun. Dia bahkan berhasil mundur sepenuhnya tanpa cedera saat menghadapi penguasa kelas 5. Myriad Flames Celestial Body. Mu Chen sedikit menyipitkan matanya. Meskipun ada perbedaan kata antara Myriad Flames Celestial Body dan Heavenly Flames Celestial Body, itu jauh lebih kuat daripada yang terakhir. Karena, dalam 99 peringkat badan surgawi yang berdaulat, badan surgawi Myriad Flames menduduki peringkat ke-69. Dikatakan bahwa untuk mengembangkan tubuh surgawi yang berdaulat ini, seseorang harus mengumpulkan ratusan api aneh di antara langit dan bumi untuk membakar energi spiritualnya untuk memurnikan tubuh surgawi Myriad Flames. Setelah pemurnian yang berhasil, itu akan menjadi sangat kuat. Dibandingkan dengan Liu Ming, Liu Yan memang jauh lebih kuat. Tapi yang membuat Mu Chen merasa heran adalah kenyataan bahwa Liu Yan bahkan bertarung dengan penguasa kelas 5 dan bisa mundur sepenuhnya tanpa cedera. Sepertinya kemampuan untuk melawan lawan yang melebihi wilayahnya tidak hanya dimiliki olehnya. Orang jenius lainnya juga memiliki cara untuk mencapainya. Sepertinya dia memang orang yang merepotkan. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati di Dragon Phoenix Haven. Dengan lawan seperti itu mengincarnya dalam kegelapan, dia tidak bisa ceroboh. Saat pikiran ini terlintas di dalam hatinya, tatapan Mu Chen beralih ke atas. Saat ini, dia bahkan lebih penasaran dengan rekor Naga Phoenix ini. Bahkan Liu Yan hanya menduduki peringkat keempat, lalu karakter ganas seperti apa yang akan menjadi tiga besar. Cahaya keemasan melonjak saat karakter emas bertanya-tanya dengan tatapan Mu Chen berhenti di tiga besar. Rekor Naga Phoenix. Peringkat 3, Su Biyue dari Myriad Saint Peak, seorang gadis suci dan murni yang kecantikannya sebanding dengan Hong Yu dari Gerbang Iblis. Di wilayah utara, berapa kali dia beraksi bisa dihitung dengan tangan. Tapi setiap kali dia beraksi, dia pasti akan mengalahkan lawan-lawannya dalam 10 jurus. Dia pernah bertarung dengan Hong Yu dari Gerbang Iblis, yang berakhir dengan kemenangan kecil. Mengalahkan lawan-lawannya dalam 10 jurus. Mata Mu Chen menunjukkan keterkejutan. Bantalan emas dari rekor Naga Phoenix ini sedikit terlalu tinggi, masing-masing dari mereka sangat kuat. Adapun, mengalahkan lawan dalam 10 langkah, ini, hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat orang lain takut. Rekor Naga Phoenix. Peringkat 2, Pangeran Dunia Bawah dari Istana Dunia Bawah. Istana Dunia Bawah mengadopsi metode penyulingan serangga berbisa untuk membina para jenius, dan di antara 10.000 jenius, hanya satu yang keluar. Dia adalah Pangeran Dunia Bawah. Menatap karakter yang memancarkan cahaya keemasan, Mu Chen, bagaimanapun, merasakan sedikit rasa dingin di hatinya. Tidak ada catatan tentang pencapaian pertempuran Pangeran Dunia Bawah ini, tapi hanya beberapa kata itu saja sudah cukup untuk membuat orang menggigil. Memelihara para jenius dengan metode serangga berbisa, metode ini hanya bisa dikenal sebagai kejam. Selain itu, Pangeran Dunia Bawah ini bisa keluar darinya, jadi dia pasti mengalami pembantaian yang luar biasa.
Beberapa bulan yang lalu, Mu Chen ingat bahwa Liu Tiandao sepertinya telah menyebutkan sesuatu tentang Istana Dunia Bawah. Itu adalah kekuatan puncak jadul di wilayah utara yang sepertinya tidak memiliki hubungan baik dengan domain Great Haven Law mereka. Menatap nama Pangeran Dunia Bawah, Mu Chen diam-diam memasukkannya ke dalam daftar bahayanya. Meskipun dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, fakta bahwa kedua kekuatan itu tidak memiliki hubungan yang baik sudah cukup baginya untuk lebih berhati-hati. Lalu, bagaimana dengan yang pertama? Hati Mu Chen sedikit bergetar. Bahkan Pangeran Dunia Bawah hanya bisa menduduki peringkat kedua, lalu sosok dewa seperti apa yang akan menjadi yang pertama? Saat Mu Chen mengalihkan pandangannya, sederet kata-kata kuno diam-diam muncul di atas. Rekor Naga Phoenix. Peringkat 1, Fang Yi dari Paviliun Ilahi. Pengantar hanya beberapa kata ini. Tapi hanya beberapa kata perkenalan ini saja yang membuat tatapan Mu Chen menjadi serius. Seseorang dengan perkenalan yang begitu sederhana namun, bisa duduk dengan kokoh di atas rekor Naga Phoenix hanya bisa digambarkan sebagai hal yang menakutkan. Paviliun Ilahi dapat dianggap sebagai salah satu yang memiliki kekuatan puncak dengan fondasi terpanjang di wilayah utara. Mereka telah mengalami 5 perburuan besar dan masih bisa berdiri tegak tanpa jatuh. Fang Yi ini juga benar-benar jenius, karena dia dibesarkan oleh Paviliun Ilahi dengan segala cara selama bertahun-tahun. Mereka sepertinya berniat menjadikannya penguasa Paviliun Ilahi berikutnya. Suara lembut Mandala perlahan bergema. Mu Chen dalam hati menjentikkan lidahnya. Dibesarkan dengan segala cara oleh Paviliun Ilahi yang memiliki fondasi yang begitu panjang, tidak heran mengapa dia begitu menakutkan. Wilayah utara ini benar-benar penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Mu Chen berkata dari hatinya. Memang, hanya dengan memasuki dunia 1000 besar, seseorang bisa mengetahui luasnya dunia ini. Justru itu juga yang membuat dunia ini menarik. Jalan seorang ahli adalah jalan yang dipenuhi dengan kesengsaraan pada awalnya. Hanya dengan terus maju, selangkah demi selangkah, seseorang dapat memiliki kemampuan untuk mengabaikan orang lain. Sekarang Anda tahu karakter kuat seperti apa yang berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Haven. Jangan berpikir bahwa kalian bisa bangga dan sombong dengan menang melawan orang-orang yang lemah. Mandala menguliahi. Kecuali bahwa cara dia berbicara, yang dipenuhi dengan usia dan pengalaman, dikombinasikan dengan suaranya yang lembut sedikit aneh. Bagaimana saya bangga dan sombong? Mu Chen memutar matanya ke arahnya. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri, dia bukanlah orang yang impulsif yang dengan bodohnya berpikir bahwa dia tak terkalahkan di bawah langit. Apakah kamu takut? Mandala mengangkat bibirnya sambil melanjutkan, apakah kamu masih akan berpartisipasi? Menatap rekor Dragon Phoenix di tangannya, Mu Chen dengan ringan tersenyum saat dia menyimpannya dan menjawab, saat Dragon Phoenix Haven berakhir, saya pasti akan mendapat tempat di 10 besar. Para jenius dalam rekor itu memang naga dan burung Phoenix di antara manusia. Jika dia bertarung dengan mereka, itu pasti akan menjadi kesempatan langka baginya untuk menggiling dirinya sendiri, dan dia tidak pernah takut melakukan penggilingan semacam itu. Saat itu, di Akademi Spiritual Surga Utara, Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya juga merupakan ahli yang tidak terjangkau di matanya. Tetapi pada saat dia meninggalkan Akademi Spiritual Surgawi Utara, dia berdiri di puncak. Mungkin dia tidak memiliki latar belakang yang terkenal seperti para jenius itu, tetapi dia tidak pernah merasa bahwa dia lebih lemah dari yang lain. Itu karena dia memiliki pengejarannya sendiri. Dia telah berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan membawa ibunya kembali. Demikian juga, dia juga telah berjanji kepada gadis yang dia rindukan siang dan malam bahwa dia akan menjadi ahli tertinggi yang akan menghalangi badai dan hujan untuknya. Oleh karena itu, dia tidak akan takut dengan jalan ini dan pandangannya akan selamanya melihat ke depan dari awal hingga akhir. Melihat senyuman di wajah Mu Chen, pupil emas Mandala bersinar dengan sedikit keheranan, sebelum dia dengan ringan bertepuk tangan sambil tersenyum. Cukup bagus, setidaknya kamu memiliki beberapa bantalan. Meskipun itu hanya bagian depan yang kuat dengan bagian dalam yang lemah, setidaknya kamu tidak membawa aib pada gelar penerus tubuh abadi primordial. Di mana benda yang akan kamu berikan padaku? Mu Chen tidak memperhatikannya saat dia langsung mengulurkan tangannya, menuntut dengan senyum yang menyipit. Dengan posisi Mandala, barang yang akan dia berikan padanya pasti tidak biasa. Mengetahui bahwa semua peserta di Dragon Phoenix Haven adalah monster, Mu Chen sangat ingin mendapatkan lebih banyak sarana untuk dirinya sendiri. Karena bahkan untuk seseorang yang percaya diri seperti dia, setelah mengetahui 3 peringkat teratas, dia tahu bahwa mereka semua adalah lawan yang sangat tangguh. Mandala memutar matanya ke arah Mu Chen, sebelum berbalik dan menuju ke kedalaman paviliun penyimpanan buku. Melihat tindakannya, Mu Chen segera mengikutinya.
Mereka melewati banyak platform batu yang memancarkan cahaya yang kuat. Meskipun fluktuasi yang dipancarkan dari gulungan-gulungan itu sangat kuat, langkah Mandala tidak berhenti. Baru setelah 10 menit, dia mulai melambat, sebelum ujung paviliun penyimpanan buku muncul di depan mata mereka. Saat itulah, Mandala menghentikan langkahnya. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat patung batu yang tidak jelas di ujung paviliun penyimpanan buku. Patung batu itu berwarna abu-abu kusam dengan segel yang dibentuk dengan satu tangan yang menopang ke atas. Di telapak tangan patung batu itu, ada sekuntum bunga aneh yang melayang di atasnya. Bunga aneh itu berwarna ungu, dengan kelopak bunga yang mempesona. Seakan-akan ada cahaya yang mempesona melayang di atasnya. Pada saat yang sama, ada gelombang aneh yang dipancarkan darinya, yang membuat perhatian Mu Chen sedikit teralihkan. Pada saat itu, bahkan pikirannya akan tersedot olehnya. Bergemuruh. Petir hati iblis neter tiba-tiba terdengar di hati Mu Chen, yang membuatnya segera menjernihkan. Dia mundur selangkah dan menatap bunga ungu aneh itu dengan ketakutan di matanya, itu sebenarnya adalah benda yang bisa membuat pikirannya mabuk. Mandala membuat gerakan memanggil dengan tangannya dan bunga ungu itu melayang turun, sebelum mendarat di tangannya. Dia melihatnya sejenak, sebelum menjentikkan jarinya, membuat bunga itu terbang ke arah Mu Chen. Mu Chen dengan hati-hati menerimanya. Saat bunga itu mendarat di tangannya, dia menyadari bahwa sepertinya ada beberapa teks kuno di kelopak bunga itu. Ini adalah seni ilahi kuno yang dikenal sebagai cahaya pemusnahan langit Mandala. Setelah dieksekusi, langit dan bumi akan menjadi gelap dan sebuah wilayah akan sepenuhnya dimusnahkan. Ini adalah kekuatan yang sebanding dengan pemusnahan yang sesungguhnya. Mandala samar-samar berkata, tetapi jika Anda ingin mengolahnya, maka Anda harus meminjam kekuatan bunga Mandala primordial. Mu Chen tertegun. Bunga Mandala primordial adalah keberadaan mistis antara langit dan bumi, memiliki kecerdasan. Masing-masing dari mereka sebanding dengan seorang ahli yang kuat, bagaimana dia akan meminjam kekuatan mereka. Tampaknya telah melihat keraguan di hati Mu Chen, Mandala mengulurkan tangannya dan dengan lembut menunjuk ke perut Mu Chen. Disitulah laut berdaulat berada, dan di laut berdaulat, ada kertas hitam tersembunyi. Mu Chen mengerti apa yang dia maksud dan segera menjadi sangat gembira. Karena ada rune ilahi dari bunga Mandala primordial yang disegel di halaman abadi. Itu berarti cahaya pemusnahan surga Mandala ini secara praktis dibuat untuknya. Orang lain tidak memiliki cara untuk berlatih di dalamnya, tapi itu sempurna untuknya. Pada saat ini, bahkan dengan ketenangan Mu Chen, dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Hadiah dari Mandala ini terlalu cocok untuknya. Bab 767 pindah. Selama beberapa hari berikutnya, Mu Chen telah memanfaatkan waktu sepenuhnya dan pergi mengasingkan diri di Istana Sembilan Neter. Tujuan utama pengasingannya adalah untuk mempelajari cahaya pemusnahan langit Mandala. Setelah mempelajarinya, Mu Chen juga secara bertahap menyadari bahwa ini adalah seni ilahi yang mendalam dan tak terduga. Meskipun Mandala belum memberitahunya apa tingkat dari Divine Art cahaya pemusnahan surga Mandala ini, sangat mungkin bagi Divine Art ini untuk menjadi Divine Art tingkat sempurna, berdasarkan dugaannya. Itu praktis adalah Divine Art terkuat di antara yang dimiliki oleh Mu Chen. Bahkan seni ilahi sembilan naga dan gajah belum mencapai tingkat peringkat sempurna. Secara alami, Divine Art yang bermutu tinggi berarti akan sulit untuk melatihnya juga, dan kesulitan dari cahaya pemusnahan surga Mandala ini membuat Mu Chen tanpa henti menjentikkan lidahnya, bahkan dengan bakatnya. Bahkan dengan petunjuk tersembunyi Mandala, Mu Chen hampir tidak menyentuh rambutnya setelah beberapa hari. Tapi untungnya, dia memiliki rune ilahi dari bunga Mandala primordial di halaman abadi miliknya. Akan sangat membantu baginya untuk berlatih dalam cahaya pemusnahan surga Mandala ini. Dia percaya bahwa hanya masalah waktu baginya untuk mempelajari cahaya pemusnahan surga Mandala ini. Selain itu, dia memiliki harapan besar pada kekuatan dari Mandala Heaven's Annihilation Light setelah mempelajarinya. Selain mempelajari cahaya pemusnahan surga Mandala selama beberapa hari terakhir, Mu Chen telah membagi perhatiannya pada arai spiritual juga. Meskipun dia jarang menggunakan spiritual arai saat bertarung, bagaimanapun juga, itu adalah keuntungan dan kartu trufnya. Dan berbicara dari sudut pandang tertentu, bakatnya dalam arai spiritual bahkan melampaui kultivasi energi spiritualnya. Secara keseluruhan, ibunya adalah seorang guru arai spiritual tingkat leluhur arai spiritual asli, yang kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dihadapi oleh Mandala. Terkadang, Mu Chen akan berpikir bahwa jika orang lain tahu bahwa ibunya adalah makhluk menakutkan yang sebanding dengan penguasa surgawi, mungkin tidak akan ada seorang pun di benua Skylaw yang berani memprovokasi dia. Tapi pikiran ini juga benar-benar menghilang dalam pikiran Mu Chen dalam sekejap.
Belum lagi ibunya sekarang terjebak, bahkan dengan karakternya, dia tidak akan mengintimidasi orang lain dengan koneksinya. Mu Chen dalam hati menghela nafas. Sepertinya, generasi kedua yang kuat, bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan, bahkan jika dia menginginkannya, lebih bisa diandalkan untuk mengandalkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Mu Chen akan pergi ke paviliun penyimpanan buku di waktu luangnya untuk mencari beberapa arah spiritual untuk dilatih. Dia memiliki firasat bahwa Dragon Phoenix Haven ini pasti akan menjadi pertempuran yang mengejutkan. Dengan sarana tambahan, dia akan memiliki kesempatan tambahan untuk melindungi dirinya sendiri. Menghadapi karakter-karakter ganas di Dragon Phoenix Record, bahkan Mu Chen harus menenangkan diri dan tidak bisa meremehkan orang lain. Mandala juga telah memberikan dukungan terbesarnya kepada Mu Chen, mengizinkannya untuk mengunjungi paviliun penyimpanan buku sesuai keinginannya, dan mengizinkannya untuk berlatih di dalamnya juga. Perlakuan khusus ini membuat beberapa raja menjadi iri. Bagaimanapun juga, semua orang tahu harta karun macam apa yang disimpan di paviliun penyimpanan buku. Biasanya, bahkan mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk masuk, kecuali mereka telah melakukan pelayanan yang baik. Namun, Mu Chen bisa dengan bebas masuk sesuai keinginannya, yang membuat mereka ngiler. Tapi, mereka hanya meneteskan air liur, dan tidak ada yang berani mengatakan apa-apa tentang itu. Pada saat ini, bahkan orang buta pun tahu bahwa Mu Chen dan penguasa memiliki hubungan yang luar biasa. Dan dengan dukungan dari penguasa, tidak ada seorang pun di domain Great Havenlaw yang berani memprovokasi Mu Chen. Ambil contoh Bloodhawk King, dia tidak lagi berani melakukan trik apapun dengan Mu Chen. Lagi pula, jika dia membuat penguasa kesal, maka dia mungkin akan kehilangan jabatannya. Setelah Mandala membuka semua sumber dayanya untuk Mu Chen, beberapa hari juga dengan cepat berlalu. Hari kelima. Hari ini, Istana Sembilan Neter sangat ramai karena orang-orang dari berbagai faksi berkumpul di sini. Pada saat ini, Mu Chen tersenyum sambil menangkupkan tinjunya dengan mereka. Jika kamu sudah selesai bersiap, cepatlah pergi. Kami tidak akan mengantar kalian pergi. Dragon Phoenix Haven terletak di pegunungan Dragon Phoenix di barat laut, pergilah ke sana sendiri. Mandala berkata sambil melambaikan tangannya ke arah Mu Chen. Aku akan pergi sendiri. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tertegun. Meskipun dia telah berada di wilayah utara untuk beberapa waktu sekarang, dia tidak pernah pergi jauh dari domain Great Havenlaw sendirian. Dia awalnya berpikir bahwa sekelompok orang dari domain Great Havenlaw ini akan mengirimnya sedikit, setidaknya untuk menunjukkan kekuatan puncak dan mengintimidasi kentang goreng kecil itu. Kamu bukan anak kecil, kamu butuh seseorang untuk menemanimu. Mandala memonyongkan bibirnya sambil melanjutkan, jika kamu bahkan tidak mampu pergi ke pegunungan naga Phoenix sendirian, maka jangan ikut serta dan memalukan. Mu Chen sangat marah sampai-sampai giginya terasa gatal. Jika bukan karena fakta bahwa gadis kecil di hadapannya ini dapat menekannya dengan lambaian tangannya, dia mungkin tidak dapat menahan diri untuk tidak memberinya pelajaran. Penguasa domain bercanda, karena fakta bahwa hanya mereka yang berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Haven yang bisa masuk dan yang lain yang terlalu kuat tidak bisa, perwakilan dari kekuatan lain akan ikut juga. Mereka tidak akan mengirim ahli untuk mengikuti. Nine Neter tersenyum di sampingnya saat dia melanjutkan, oleh karena itu, kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk menangani situasi apapun yang kau hadapi di Dragon Phoenix Haven ini. Mu Chen menghela nafas tanpa daya. Sepertinya dia benar-benar akan melakukan perjalanan solo kali ini. Ambil ini. Tepat ketika Mu Chen merasa tertekan dan hendak pindah, Mandala tiba-tiba menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya terbang ke arah Mu Chen. Mu Chen menangkapnya di tangannya, itu adalah batu giok antik dengan fluktuasi aneh yang memancar darinya. Jika Anda menghadapi bahaya hidup dan mati, hancurkan saja. Mandala berkata dengan acuh tak acuh. Mu Chen tertegun. Dia telah mendengar dari Nine Neter bahwa harus ada batasan di Dragon Phoenix Haven, jadi mereka yang kekuatannya telah mencapai level Mandala tidak akan bisa masuk. Jika mereka melakukannya, mereka pasti akan mendapat masalah besar. Tapi saat ini, Mandala telah memberinya sebuah batu giok antik, yang, setelah menghancurkannya, dia akan mengandalkan fluktuasi itu untuk melakukan perjalanan melalui celah ruang. Jika itu masalahnya, maka dia pasti harus membayar harga untuk itu. Mu Chen merasa tersentuh di dalam hatinya dan memegang batu giok antik itu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu dan menyimpannya ke dalam gelang universal miliknya. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati di Dragon Phoenix Haven. Haha. Mu Chen, meskipun kita tidak akan bisa pergi ke pegunungan naga Phoenix, kita akan memperhatikan situasinya setiap saat. Domain Havenlaw Agung kami akan menunggumu keluar. Kaisar burung bangkai langit tersenyum dari samping.
Kali ini, reputasi domain Great Havenlauku akan bergantung padamu. Mu Chen dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah Kaisar Burung Bangkai Langit. Tuan Kaisar Burung Bangkai Langit, yakinlah bahwa saya pasti akan melakukan yang terbaik. Menyelesaikan kata-katanya, dia tidak lagi ragu-ragu saat dia bergerak dan hendak melompat ke cakrawala. Jika Anda bisa kembali dengan lancar, maka kursi Raja ke-10 domain Great Havenlau akan menjadi milik Anda. Mandala menatap Mu Chen sambil berkata, "Haha, kalau begitu aku akan berterima kasih pada Tuan Penguasa untuk mempertahankan kursi itu untukku." Mu Chen tertawa saat dia bergerak, langsung berubah menjadi seberkas cahaya saat dia terbang melintasi cakrawala. Dalam beberapa tarikan napas, dia sudah menghilang dari pandangan semua orang. Melihat siluetnya yang menghilang, semua orang menghela nafas. Penguasa, Dragon Phoenix Haven ini dikabarkan menjadi yang paling intens selama bertahun-tahun. Kekuatan puncak lainnya telah mengirim generasi muda mereka yang telah mereka pelihara dengan segala cara. Kaisar murid spiritual melihat ke arah mana Mu Chen pergi, sebelum berbalik ke arah Mandala. Setelah bertahun-tahun, domain Great Havenlau kita berada pada posisi yang kurang menguntungkan di Dragon Phoenix Haven, sehingga kehilangan semua reputasi kita. Meskipun Mu Chen tidak sederhana, saya khawatir. Para ahli yang tersisa diam-diam menganggukkan kepala juga. Mereka juga memiliki seorang jenius dari generasi muda yang ikut serta dalam Dragon Phoenix Haven. Tapi saat dia masuk, dia sudah dibunuh oleh jenius dari Istana Dunia Bawah, menyebabkan kerugian besar pada reputasi mereka. Setelah itu, domain Great Havenlau praktis menyerah pada Dragon Phoenix Haven. Tapi kali ini, Mandala telah mengirim seseorang untuk berpartisipasi. Meskipun penampilan Mu Chen sejauh ini cukup bagus, semua jenius yang ikut serta dalam Dragon Phoenix Haven jauh melebihi dia. Mereka takut jika Mu Chen gagal, domain Great Havenlau mereka akan kehilangan reputasi mereka sekali lagi. Setelah menjadi kura-kura selama bertahun-tahun, kita harus mengirim seseorang pada akhirnya. Mandala samar-samar tersenyum saat dia menatap Kaisar murid spiritual. Saya tahu kalian tidak terlalu percaya pada Mu Chen, tapi saya percaya. Mengenai hasilnya, kita tunggu dan lihat saja nanti. Mendengar kata-kata Mandala, Kaisar murid spiritual tidak berani berbicara lebih jauh dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia tidak mengincar Mu Chen, tapi apa yang dia katakan semuanya benar. Lagi pula, dibandingkan dengan 10 jenius teratas di Dragon Phoenix Haven, memang ada jarak yang cukup jauh di antara mereka. Tapi karena Mandala telah mengatakan bahwa dia percaya padanya, maka mereka hanya bisa memilih untuk percaya juga. Mereka berharap kali ini, domain Great Havenlau mereka tidak akan seperti masa lalu, dan mengirim orang untuk pergi, hanya untuk berakhir tanpa bayangan yang kembali. Setiap ahli juga mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah utara. Mereka hanya bisa membayangkan bahwa di masa mendatang, wilayah itu akan menarik perhatian paling banyak di wilayah utara. Banyak orang jenius yang akan bersaing di sana. Akan ada beberapa yang naik dan beberapa yang turun karena itu juga. Tapi apapun yang terjadi, ketika Dragon Phoenix Haven berakhir, rekor Dragon Phoenix juga akan berubah. Bab 768 Pertemuan jauh di dalam gunung. Pegunungan Naga Phoenix adalah tanah kuno yang terkenal di wilayah utara. Alasan mengapa tempat itu terkenal secara alami adalah karena adanya Dragon Phoenix Haven di pegunungan Dragon Phoenix. Legenda mengatakan bahwa pada zaman dahulu kala, ada naga sejati dan Phoenix sejati yang melakukan pertempuran hebat yang mengejutkan. Pertempuran itu menyebabkan puluhan ribu meter rata dengan tanah, bahkan langit pun hancur dalam pertarungan itu. Dalam klan naga dan Phoenix yang kuat, naga sejati dan Phoenix sejati adalah eksistensi terkuat, eksistensi kuat yang memiliki kekuatan yang menyaingi penguasa surgawi. Pertempuran yang mengejutkan itu berakhir dengan tewasnya kedua makhluk menakutkan itu, dan kuburan mereka berubah menjadi Dragon Phoenix Haven. Dikatakan bahwa Dragon Phoenix Haven diwarnai dengan darah naga sejati dan Phoenix, yang menyebabkannya menjadi sangat tidak normal. Banyak harta karun yang tidak dapat ditemukan di luar ada di mana-mana di Dragon Phoenix Haven. Begitu banyak sehingga jika seseorang bisa mendapatkan esensi darah naga sejati atau Phoenix, mereka bisa memperbaiki fisik naga sejati dan fisik Phoenix sejati setelah memurnikannya. Jika mereka berhasil, ketangguhan fisik mereka hampir sebanding dengan klan naga dan Phoenix. Poin pentingnya adalah bahwa esensi darah naga dan Phoenix sejati juga akan memberikan vitalitas yang kuat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bagian yang menakutkan dari Divine Beast adalah mereka memiliki vitalitas yang tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan manusia. Jika manusia juga bisa mendapatkan vitalitas yang mirip dengan mereka, tidak diragukan lagi itu akan sangat bermanfaat dalam jalur kultivasi.
Selain itu, ada juga rumor yang mengatakan bahwa Dragon Phoenix Haven memiliki warisan yang ditinggalkan oleh naga sejati dan Phoenix yang tersembunyi di dalamnya. Jika mereka bisa mendapatkannya, itu berarti mereka bisa naik ke surga dalam satu langkah. Namun, setelah bertahun-tahun, setiap kali Dragon Phoenix Haven dibuka, tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh naga sejati dan Phoenix. Jadi, tidak menutup kemungkinan bahwa rumor itu dibuat-buat. Tapi, meski begitu, setiap kali Dragon Phoenix Haven akan dibuka, tidak hanya para jenius dari generasi muda wilayah utara yang tergerak, bahkan kekuatan puncak di luar wilayah utara akan ngiler dan mengirim perwakilan mereka juga. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, Dragon Phoenix Haven menjadi standar emas yang digunakan untuk memeriksa generasi muda wilayah utara. Dengan demikian, lahirlah apa yang disebut rekor naga Phoenix. Namun, bagaimanapun juga, pembukaan Dragon Phoenix Haven setiap saat akan menjadi fokus perhatian utama di wilayah utara. Ketika Mu Chen meninggalkan domain Great Havenlaw, dia langsung bergegas menuju pegunungan naga Phoenix. Tetapi karena fakta bahwa itu terletak di bagian utara wilayah utara, dengan jarak yang sangat jauh antara itu dan domain Great Havenlaw, dia tidak tahu berapa banyak wilayah kekuatan kuat yang harus dia lewati di sepanjang jalan. Tapi, secara umum, perjalanan ini agak lancar. Selain Mu Chen melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi, dia sudah secara bertahap mendekati wilayah utara hanya dalam 2 hari. Saat dia secara bertahap semakin dekat, Mu Chen mulai merasakan semakin banyak fluktuasi energi spiritual yang menuju ke arah yang sama. Jelas, mereka semua sedang menuju ke arah Dragon Phoenix Haven. Pemilik fluktuasi energi spiritual itu masih agak muda, dengan kekuatan yang lumayan. Namun, mereka tidak membuat Mu Chen terlalu heran karena mereka yang dia temui sejauh ini hampir setara dengan Su Qing dan Zhou Yue. Mu Chen tidak berinisiatif untuk mendekati orang-orang itu dan memilih untuk menghindari mereka, memilih jalur pegunungan yang dalam untuk perjalanannya. Meskipun kecepatannya akan terganggu oleh makhluk spiritual yang berada di pegunungan itu lebih baik daripada mengalami perselisihan. Itu juga tenang dan damai. Tentu saja, poin utamanya adalah dia membutuhkan kedamaian untuk melanjutkan studinya tentang cahaya pemusnahan langit Mandala. Malam menyelimuti daratan, dengan raungan sesekali dari makhluk spiritual jauh di dalam gunung, menyebar di malam hari. Kilauan api muncul di hutan lebat saat sesosok tubuh ramping dengan tenang duduk dengan mata terpejam. Di telapak tangannya, ada sekuntum bunga ungu yang berputar perlahan yang memancarkan cahaya ungu gelap. Di dalam cahaya ungu tua itu tampak seperti sebuah tulisan kuno yang masuk ke dalam tubuhnya melalui telapak tangannya. Samar-samar, sepertinya menguraikan rune mendalam tertentu. Secara alami Mu Chen yang bepergian sendirian. Selama 2 hari ini, dia telah melakukan perjalanan jauh ke dalam pegunungan. Memahami sendiri juga telah memberinya beberapa panen. Pengepungan cahaya ungu berlangsung selama 1 jam sebelum berangsur-angsur menghilang, lalu Mu Chen perlahan membuka matanya. Dia melihat bunga ungu di tangannya dan dengan membalikkan telapak tangannya, dia menyimpannya. Ini memang sangat dalam. Bahkan jika saya dapat memahami kedalaman dalam rune ilahi dari bunga mandala primordial di halaman abadi, saya hanya berhasil menyentuh titik-titik yang sangat dangkal. Mu Chen dalam hati menghela nafas. Cahaya pemusnahan surga mandala ini memang layak menjadi seni ilahi tingkat sempurna. Kesulitan mengolahnya bahkan membuatnya merasa sakit kepala. Mu Chen dengan ringan meludahkan seteguk udara saat dia menekan pikiran di dalam hatinya dan berniat untuk masuk ke dalam kondisi kultivasi. Tepat ketika Mu Chen hendak berkultivasi, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia memadamkan api di depannya dengan lambaian tangannya. Selain itu, sosoknya telah terbang dalam kegelapan seperti musang, dengan penuh semangat bola-balik di hutan. Petak-petak hutan melintas di depan matanya dan, beberapa saat kemudian, Mu Chen diam-diam mendarat di sebuah pohon besar yang rimbun. Dia kemudian memisahkan dedaunan dan melihat ke depan. Ketika dia mengarahkan pandangannya ke atas, ekspresinya tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Di luar hutan ada sebuah danau yang jernih dengan bulan bundar yang menggantung tinggi di langit, memancarkan sinar bulannya, yang memberikan selubung perak di danau. Tapi yang membuat Mu Chen tertegun bukanlah pemandangan danau ini. Di dalam danau, ada tubuh telanjang seputih salju yang dengan anggunnya sedang mandi. Rambutnya, yang tampak seperti air terjun, terhampar di permukaan air. Karena sudutnya, Mu Chen hanya bisa melihat setengah dari wajahnya. Setengah itulah yang tanpa sadar membuat Mu Chen, yang terbiasa melihat wanita cantik, menarik napas panjang. Dia memiliki alis yang melengkung, hidung mancung, bibir kemerahan, serta mata yang tampak seperti 2 buah obsidian di bawah bulu matanya yang ramping. Ada juga lapisan kilau di kulitnya yang seputih salju.
Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke bawah. Dia melihat lehernya yang seputih salju yang anggun seperti angsa, dan tulang selangka yang indah, yang ramping dan memikat. Lebih jauh ke bawah terhalang oleh danau yang jernih, tetapi samar-samar, dia bisa melihat lekuk tubuh yang indah. Dalam hal kecantikan, wanita ini bisa jadi masuk dalam 3 besar wanita yang pernah dilihat Mu Chen sejauh ini. Menurut pikirannya, bahkan Hong Yu dari Gerbang Iblis, yang kecantikannya tak tertandingi di wilayah utara tidak akan mengunggulinya. Percikan. Ketika Mu Chen sedang melihat wanita itu, air danau di belakangnya tiba-tiba memercik. Sebuah noda 7 warna melintas, dan di saat berikutnya, air danau meledak saat ular besar 7 warna menyerbu dan menerkam ke arah wanita itu. Saat melihat ini, wajah Mu Chen seketika, sedikit berubah saat dia hampir menyerang secara refleks. Namun di saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba berhenti. Karena dia melihat wanita di danau itu tertawa kecil. Tawanya seperti mutiara yang jatuh ke atas piring perak, jernih dan tajam. Wanita itu melambaikan tangannya dan ular besar 7 warna itu dengan cepat menyusut ukurannya, menjadi sebesar telapak tangan, dan melingkar di pundaknya yang halus. Jadi ular 7 warna ini adalah hewan peliharaannya. Diam-diam Mu Chen merasa lega. Tepat ketika dia akan pergi dengan tenang, sepasang pupil obsidian tiba-tiba melesat dari danau. Sial, ketahuan. Hati Mu Chen sedikit bergetar saat sosoknya langsung meledak dalam kemunduran. Meskipun wanita di hadapannya memiliki kecantikan yang ekstrim, Mu Chen tahu bahwa dia mungkin tidak sederhana, jadi dia tidak ingin memprovokasi dia. Gemerisik. Kecepatan Mu Chen sangat cepat. Dia terbang lebih dari 1000 kaki dalam sekejap mata. Namun tiba-tiba, tubuhnya menjadi kaku saat dia mendarat di pohon besar. Melihat ke depan, dia melihat sesosok tubuh berjubah hitam, berbaring di dahan pohon menatapnya dengan senyum menyipit. Itu adalah seorang pemuda. Dia memiliki wajah yang lembut dan cantik dan senyum di wajahnya agak hangat. Tapi tidak tahu mengapa, tubuh Mu Chen tiba-tiba menegang saat melihatnya. Dia merasakan bahaya yang tak terkendali dari pemuda berpakaian hitam misterius itu. Teman, jika kamu melarikan diri seperti ini, aku akan dipukuli. Pemuda berjubah hitam itu menggaruk kepalanya saat dia memberi Mu Chen senyuman tak berdaya, sebelum melangkah maju. Murid Mu Chen menyusut saat dia meledak dalam kemunduran. Gemerisik. Pada saat itu, ketika dia mundur, pemuda berpakaian hitam itu sudah muncul di hadapannya, dengan lembut meletakkan tangannya di bahunya. Seketika, energi spiritual di tubuhnya berhenti bersirkulasi. Mata Mu Chen menunjukkan keterkejutan, karena dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan pemuda berjubah hitam itu akan begitu menakutkan. Orang itu pasti tidak semudah yang terlihat di permukaan. Pemuda berpakaian hitam itu meraih bahu Mu Chen dan bergerak. Ketika dia muncul berikutnya, dia sudah berada di tepi danau, sebelum dia melepaskan Mu Chen. Mu Chen terus waspada dan mundur beberapa langkah. Tepat ketika dia akan berbicara, seorang wanita yang mengenakan gaun berwarna terang berjalan tanpa alas kaki di permukaan danau, sebelum berhenti di depan Mu Chen. Mu Chen benar-benar melihat wanita di depannya. Tidak, dia seharusnya seorang gadis. Dia jelas masih muda, tapi dia memiliki pesona alami yang terpancar dari bagian tengah alisnya. Kelembutan gadis itu dikombinasikan dengan pesonanya membuatnya sangat memikat. Saat gadis itu berjalan mendekat, pemuda berjubah hitam, yang memperlihatkan kekuatan yang mengerikan, segera memiliki senyum memuji di wajahnya saat dia berlari dengan wajah panjang. Kakak perempuan, aku baru saja membantumu mengusir makhluk spiritual di dekatnya ketika anak ini masuk. Kamu tidak bisa menyalahkan aku karena tidak menjagamu dengan baik. Mu Chen tercengang. Gadis yang tampak muda seperti itu sebenarnya adalah kakak perempuan dari pemuda dengan kekuatan yang menakutkan itu. Tapi fluktuasi energi spiritual di sekitar gadis di hadapannya sepertinya tidak jauh lebih kuat dari miliknya. Gadis itu menatap pemuda berjubah hitam itu dengan tatapan dingin dengan matanya yang memikat, sebelum menatap Mu Chen. Ular 7 warna merangkak di atas bahunya, sementara ular itu menjulurkan lidahnya ke arah Mu Chen. Ini, Mu Chen terbatuk-batuk kering. Tepat ketika dia akan berbicara, gadis itu mengulurkan tangannya dan suaranya yang jernih dan tajam bergema di malam hari, yang membatu Mu Chen di tempat. Kamu memiliki aroma esensi darah naga api primordial pada dirimu, berikan aku 5 tetes. Bab 769 Gadis dan Pemuda. Kamu memiliki aroma esensi darah naga api primordial pada dirimu, berikan aku 5 tetes. Suara gadis itu yang jernih dan tajam bergema di tepi danau ini. Namun, Mu Chen tertegun saat dia melihat tangan putih cerah yang terulur ke arahnya. Setelah beberapa saat, ketika dia pulih dari keterkejutannya, dia tersenyum datar. Saya tidak punya. Apakah dia bercanda?
Esensi darah naga api primordial adalah sesuatu yang dia berikan segalanya dan hanya bisa mendapatkan 9 tetes. Selain itu, dia bahkan memberi Nine Nether 4 tetes setelah itu, karena itu sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Jadi, saat ini, Mu Chen hanya memiliki 5 tetes yang tersisa bersamanya. Tapi gadis yang tidak terlihat tua ini sebenarnya sangat kejam dengan nafsu makannya. Kamu tidak memilikinya. Gadis itu memberi Mu Chen senyuman tipis saat pupil matanya yang seperti obsidian berkedip-kedip karena cahaya. Keindahan yang menakjubkan bahkan membuat bulan menjadi kusam jika dibandingkan. Melihat kecantikannya, pikiran Mu Chen kosong sejenak, seolah-olah ada suara di dalam hatinya yang menuntutnya untuk mengeluarkan esensi darah naga api primordial sendirian. Bergemuruh. Tapi kehampaan itu hanya berlangsung sesaat, sebelum petir hati iblis Nether bergemuruh di dalam hatinya, yang langsung membangunkannya dari keadaan kosong. Segera, dia terkejut di dalam hatinya, karena gadis di hadapannya benar-benar memiliki pesona alami dengan setiap cemberut dan senyumannya. Gemerisik. Ketika Mu Chen terbangun, sosoknya melesat mundur dalam sekejap, meninggalkan bayangan di langit saat sosoknya dengan cepat melesat ke arah hutan seperti sambaran petir. Xiao Lin. Melihat bahwa pesonanya tidak efektif melawan Mu Chen, gadis itu memiliki sedikit keheranan di wajahnya, sebelum dia mengulurkan jarinya dan dengan lembut menjentikkan. Ketika pemuda berpakaian hitam mendengar kata-katanya, dia tanpa daya menganggukkan kepalanya dan menghilang. Saat dia menghilang, sosok Mu Chen telah berhasil masuk ke dalam hutan. Tapi itu hanya beberapa tarikan nafas sebelum sosok Mu Chen muncul di tempat dia sebelumnya. Teman ini, kamu bisa menyerah untuk berlari. Akan merepotkan jika kamu membuat marah kakak perempuanku. Pemuda berpakaian hitam itu muncul di samping Mu Chen sambil mengangkat bahu. Menatap pemuda berjubah hitam misterius itu, Mu Chen merasakan hawa dingin di hatinya untuk beberapa saat. Kekuatan yang ditampilkan oleh orang ini terlalu menakutkan. Perbedaan kekuatan mereka tidak berada pada level yang sama. Karena dia tidak bisa lari lagi, Mu Chen malah menjadi tenang. Dia mengarahkan pandangannya pada gadis itu dan mengangkat tangannya. Maaf, saya hanya mendengar keributan dan saya datang ke sini. Itu tidak disengaja. Aku tahu. Gadis itu dengan lembut menyentuh ular 7 warna di bahunya dan melanjutkan, kalau tidak, aku tidak akan meminta esensi darah naga api primordialmu. Berdasarkan apa? Mu Chen mengatupkan giginya. Tanpa sengaja melirik dan kompensasinya adalah 5 tetes esensi darah naga api primordial. Itu terlalu mahal. Berdasarkan fakta bahwa kamu tidak bisa melarikan diri, senyum gadis itu. Sudut bibir Mu Chen bergerak-gerak saat dia hancur pada akhirnya. Namun, dia juga berterus terang saat dia melemparkan botol giok ke arah gadis itu dengan lambaian tangannya. Bahkan sebelum gadis itu mengulurkan tangannya, ular 7 warna yang melingkar di bahunya terbang seperti kilat. Ular itu menghancurkan botol giok dengan sapuan ekornya dan 5 tetes esensi darah naga api primordial terbang keluar. Setelah itu, ular itu membuka mulutnya, menyedot dan melahap semuanya dalam satu tegukan. Mu Chen tertegun melihat pemandangan ini saat dia melihat ular 7 warna dengan tatapan aneh. Dia telah membuat kesalahan dalam penilaian sebelumnya. Ternyata ular 7 warna ini adalah ular yang tangguh. Di dalam esensi darah naga api primordial terkandung kehendak naga api primordial. Tapi, saat ini, itu dilahap dalam satu tegukan olehnya, dan melihat betapa lincahnya itu jelas sama sekali tidak terpengaruh. Meskipun Xiao Kai bukanlah Divine Beast di dunia 1000 dewa, dia tidak lebih lemah dari Divine Beast peringkat teratas saat dia terbangun. Gadis itu menyentuh tubuh halus ular 7 warna sambil berkata. Mu Chen sedikit terkejut. Ular 7 warna ini sebenarnya bukan dari dunia 1000 dewa. Itu berarti itu dari alam bawah. Lalu, mungkinkah kedua orang di depannya ini juga berasal dari alam bawah juga? Setelah melahap 5 tetes esensi darah naga api primordial, ular 7 warna dengan cepat masuk ke dalam lengan baju gadis itu dan pergi tidur. Sepertinya ular itu ingin memurnikan energi itu. Saat melihat hal ini, gadis itu menampakkan segurat senyum di wajahnya, yang sangat cantik. Sepertinya esensi darah naga api primordial sangat membantu Xiao Kai. Gadis itu terkekeh saat dia menatap Mu Chen. Terima kasih untuk itu. Mu Chen memalingkan bibirnya dan tidak bisa diganggu untuk berbicara lebih jauh. Kehilangan 5 tetes esensi darah naga api primordial di tengah malam memang menyakitkan baginya. Dia berkata dengan nada agak tidak senang, jadi, bisakah saya pergi sekarang? Kedua orang di hadapannya ini terlalu misterius, jadi mereka pasti bukan karakter yang sederhana. Oleh karena itu, dia tidak ingin terlibat dengan mereka lebih jauh lagi. Seseorang harus lebih berhati-hati saat bepergian. Haha, teman, jangan marah. Karena kita telah bertemu di sini, itu berarti kita memiliki takdir di antara kita.
Karena kamu telah mentraktir Xiao Kai makan, maka kami juga akan mentraktirmu. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum dengan mata menyipit saat dia memeluk bahu Mu Chen, bertingkah sangat dekat. Mendengar kata-katanya, Mu Chen hanya ingin muntah. Itu adalah sesuatu yang ingin dia gunakan untuk memperbaiki fisiknya. Tidak perlu. Mu Chen dengan kaku menolak, tetapi dia telah meremehkan hasrat pemuda berpakaian hitam itu. Yang terakhir praktis menariknya ke bawah pohon dan mulai memanggang daging di atas api unggun. Minyak emas menetes dan menimbulkan percikan api. Ayo, makanlah. Sebelum Mu Chen bisa menolak, pemuda berpakaian hitam itu langsung menyodorkan daging panggang ke tangan Mu Chen dan dia mulai melahap makanannya. Kecepatan yang cepat itu membuat Mu Chen tertegun sambil menatapnya. Di tengah malam, orang aneh macam apa yang dia temui. Mu Chen tidak bisa berkata-kata saat dia melihat ke arah langit. Tak lama kemudian, dia tidak bisa diganggu untuk berpikir lagi. Bagaimanapun, jika pihak lain ingin berurusan dengannya, dia tidak perlu menggunakan cara tercela. Oleh karena itu, dia juga mulai melahap makanan tanpa kesopanan. Saat mereka berdua makan, gadis itu duduk di samping dengan tangan menopang pipinya. Pupil matanya yang hitam seperti obsidian diam-diam menatap mereka berdua. Bulan naik tinggi dan, dengan cepat, semuanya berantakan di samping api unggun. Mu Chen bersandar di pohon sambil mengusap-usap perutnya. Sudah beberapa waktu sejak dia makan dengan lahap. Ketika seseorang berkultivasi hingga ketinggian yang dalam, tidak sulit untuk tidak makan. Haha, teman ini terus terang. Saya Gulin, ini kakak perempuan saya. Pemuda berpakaian hitam itu menyeka mulutnya saat dia menatap Mu Chen, sangat puas saat dia memperkenalkan dirinya. Kai Xiao. Gadis itu melirik pemuda berjubah hitam itu sambil berkata. Mu Chen memutar matanya, membuat nama palsu yang sama sekali tidak nyata. Dia menghela nafas sambil menjawab, saya Mu Chen, saat ini sedang bersiap menuju Dragon Phoenix Haven. Dragon Phoenix Haven. Aku sering mendengar nama itu, akhir-akhir ini. Pemuda berjubah hitam bernama Gulin menggaruk kepalanya sambil berkata dengan bingung. Kalian bukan dari wilayah utara. Mu Chen sedikit tercengang. Jika itu adalah seseorang dari wilayah utara, tidak mungkin mereka tidak tahu tentang Dragon Phoenix Haven. Ya, kami juga bukan dari benua Skylaw. Kami datang ke sini karena ada yang harus kami lakukan. Gulin tersenyum. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Dia memandang Gulin untuk beberapa saat, tetapi masih tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, sudah berapa tahun kamu berkultivasi? Meskipun Gulin ini tampaknya tidak jauh lebih tua darinya, kekuatannya sangat menakutkan, yang merupakan pukulan bagi Mu Chen. Jika usia orang itu sama benarnya dengan penampilannya, maka pada dasarnya dia bahkan akan tega untuk mati. Mendengar kata-katanya, Gulin dengan canggung tersenyum sebelum samar-samar berkata, jangan bandingkan denganku. Saya pasti telah berkultivasi untuk waktu yang lebih lama dari Anda. Hanya ketika dia mendengar kata-kata itu, Mu Chen merasa lega. Jika penampilan orang itu mencerminkan usianya, maka dia praktis akan menjadi monster. Mu Chen kemudian mengalihkan pandangannya pada gadis yang mempesona itu dengan tatapan yang sedikit aneh. Dia seharusnya adalah kakak perempuan Gulin, dan karena Gulin telah berkultivasi selama bertahun-tahun, maka usianya pasti. Memikirkan gadis itu memiliki hati yang tua di bawah penampilannya itu membuat Mu Chen sedikit merinding. Karena dia sepertinya telah merasakan pikiran di balik tatapannya, Kai Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menyatukan alisnya dan mengatupkan giginya. Aku bukan penyihir tua. Gulin terkekeh dari sisinya, sebelum bergerak lebih dekat ke Mu Chen. Kakak perempuan saya memiliki fisik yang aneh yang sering tertidur lelap. Oleh karena itu, dia setua penampilannya. Mu Chen dengan canggung tersenyum. Meskipun dia penasaran mengapa dia memiliki tubuh yang tidak normal, bagaimanapun juga, dia tidak berpengalaman, jadi pertanyaannya terlalu menyinggung. Namun, Cao Xiao menatap Mu Chen dan tiba-tiba bertanya, dikatakan bahwa ada esensi darah naga sejati di surga naga Phoenix, bukan? Mendengar pertanyaannya, Mu Chen kemudian mengerti bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan tentang Dragon Phoenix Haven. Jadi, saat itu juga, dia memberitahu mereka berdua tentang Dragon Phoenix Haven. Jadi itulah esensi darah naga sejati. Mendengar kata-kata Mu Chen, pupil mata Cao Xiao sedikit berkedip. Melihat reaksinya, hati Gulin langsung melonjak dan segera berkata, kakak, kami tidak keluar untuk Dragon Phoenix Haven kali ini. Kami bahkan belum menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ayah. Kalian bisa melakukan tugas itu, aku sudah memutuskan untuk pergi ke Dragon Phoenix Haven. Jika aku bisa mendapatkan esensi darah naga sejati, maka Xiao Kai bisa menjalani evolusi yang lengkap. Saya juga tidak perlu tidur nyenyak. Kai Xiao dengan santai berkata. Ah. Gulin segera berseru, kamu ingin pergi sendiri.
Itu tidak bisa dilakukan. Ayah sudah bilang kalau kamu tidak boleh bertindak sendiri. Jika dia tahu tentang ini, dia tidak akan melakukannya jika kamu tidak membicarakannya. Kai Xiao memberikan senyum tipis pada Gulin, sebelum mengangkat tinjunya ke arahnya. Apa kamu tidak tahu konsekuensi dari tidak mematuhiku? Kakak, kamu tidak bisa melakukan ini. Gulin melolong dengan kesedihan. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan mentraktir orang itu makan. Mu Chen tidak memperhatikan percakapan mereka dan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Setelah itu, dia mengusap hidungnya dan bersiap untuk pergi. Dia merasa lebih baik meninggalkan keduanya sesegera mungkin. Hei! Tapi, bahkan sebelum dia bisa membuka mulutnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada mereka, Kai Xiao telah mengarahkan tatapannya yang menawan dan tersenyum. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu untuk membawaku ke Dragon Phoenix Haven. Tubuh Mu Chen langsung menjadi kaku saat dia melihat ke arah Gulin di dekatnya, yang memuntahkan api dari matanya. Dia akhirnya mengerti arti dari mengangkat batu besar dan menghancurkan kakinya sendiri. Bab 770 Bepergian bersama. Di bawah sinar bulan, Mu Chen menatap gadis yang menggunakan pupil hitam seperti obsidian, berkilau dengan pantulan cahaya, yang sepertinya bisa berbicara sendiri. Wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sedikit kaku, karena dia jelas tidak pernah berpikir bahwa dia akan menarik api ke dirinya sendiri. Meskipun gadis di hadapannya terlihat cantik dan orang lain ingin sekali bepergian bersamanya, Mu Chen dapat merasakan misteri dari keduanya di hadapannya. Oleh karena itu, dia tidak berniat untuk berinteraksi terlalu dalam dengan mereka. Namun, bahkan sebelum Mu Chen dapat berbicara untuk dirinya sendiri, Gulin, yang berada di samping gadis itu, segera mengajukan keberatan, tidak. Jika ayah dan ibunya mengetahui bahwa dia benar-benar mengizinkan Kai Xiao untuk berpartisipasi di Dragon Phoenix Haven, sendirian dan dengan pria yang tidak dikenal, mereka mungkin akan mengulitinya hidup-hidup. Mendengar keberatan Gulin, Mu Chen, bagaimanapun, merasa lega. Dia menganggukkan kepalanya dan dengan jujur berkata, maafkan aku, tapi kita tidak mengenal satu sama lain. Kalian tidak hanya tidak akan yakin tentang aku yang membawanya, tapi aku sendiri juga tidak akan yakin. Mendengar kata-katanya, Gulin menatap Mu Chen dengan tatapan, setidaknya kamu bijaksana, yang telah berubah menjadi pandangan mata Mu Chen. Kai Xiao menekuk kedua kakinya dan meletakkan dagunya di atas lututnya saat dia melirik ke arah Gulin dan Mu Chen. Keberatan tidak valid. Aku sudah membuat keputusan. Bahkan jika kamu tidak mengajakku, aku akan mencari orang lain untuk melakukannya. Karena ada begitu banyak orang yang pergi ke Dragon Phoenix Haven sekarang, aku tidak perlu khawatir tidak menemukan orang lain. Namun, Mu Chen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Selama dia tidak pergi bersamanya, dia bisa mencari siapapun yang dia inginkan. Tapi Gulin, yang berada di samping mereka, wajahnya langsung berubah menjadi hijau saat dia membuat wajahnya panjang. Kakak perempuan, kamu akan menyebabkan seseorang mati. Suaranya sangat menyedihkan, yang membuat Mu Chen menyeringai. Meskipun kekuatan orang itu menakutkan, dia tampaknya ditundukkan dengan kuat oleh gadis ini. Kai Xiao tertawa, ada dua pilihan sekarang. Entah dia membawaku, atau aku akan mencari orang lain sendiri. Wajah Gulin yang lembut dan cantik bergerak-gerak karena dia sangat menyadari kepribadian kakak perempuannya ini. Karena dia sudah memutuskan sesuatu, itu tidak akan berhasil, bahkan jika dia mencoba membujuk sampai bibirnya pecah. Aku akan pergi dulu. Merasakan ada masalah, Mu Chen segera memberikan senyuman kering dan hendak pergi. Tapi bahkan sebelum dia bisa bergerak, sebuah tangan jatuh ke bahunya. Mu Chen menoleh. Melihat Gulin, yang matanya hampir berair sekarang, saat dia mengatupkan giginya. Saudaraku, bisakah kamu melihat sake yang telah aku berikan kepada kalian 5 tetes esensi darah naga api primordial, bisakah kamu berhenti menipuku lagi? Kata-katanya tidak memiliki sedikit pun kemunafikan di dalamnya. Gadis di hadapannya memiliki kecantikan yang setingkat dengan Luoli, hanya saja masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Yang satu keren dan yang lainnya memikat. Secara umum, gadis-gadis seperti ini adalah bahaya. Membawa mereka bersama bahkan bisa menyebabkan masalah datang dengan sendirinya. Meskipun kedua pilihan itu buruk, kamu yang lebih baik. Gulin menepuk bahu Mu Chen dengan ekspresi sedih. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Kamu benar-benar yakin? Meninggalkan gadis secantik itu kepada orang asing yang baru saja mereka temui. Mu Chen tidak tahu apa yang ada di dalam kepala orang ini. Selain itu, menilai dari fluktuasi energi spiritual Kai Xiao, dia tidak sekuat Gulin. Yakinlah, orang yang bisa memanfaatkan kakak perempuanku belum lahir di dunia ini.
Gulin tersenyum saat dia secara misterius berkata, jika Anda meremehkannya, saya khawatir Anda akan sangat menderita. Mu Chen tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Kai Xiao. Saudaraku, bantu aku sekali ini. Meskipun kita belum saling kenal untuk waktu yang lama, aku yakin kamu lebih bisa dipercaya daripada yang lain. Gulin tersenyum sambil melanjutkan, seseorang yang dicuri 5 tetes esensi darah naga api primordial oleh kami, namun, masih memiliki mood untuk mengobrol dan makan bersama kami. Seseorang dengan sikap seperti itu tidak biasa. Tapi, tentu saja, yang utama adalah. Gulin menunjuk ke arah Kai Xiao sambil melanjutkan, kakak perempuanku memiliki perasaan yang baik. Karena dia tidak menolakmu, maka tidak ada masalah. Mulut Mu Chen bergerak-gerak. Jelas, dia tidak bisa menyetujui alasan terakhir. Bisakah saya menolak? Mu Chen mengusap alisnya saat dia berkata tanpa daya. Kai Xiao terkekeh, karena itu masalahnya, maka kami hanya bisa menjebakmu di sini sampai Dragon Phoenix Haven berakhir. Setuju. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Suaranya lugas, orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung saat rintangan menghadang. Dia tidak meragukan kata-kata gadis di hadapannya ini. Selain itu, mereka berdua memang bisa mencapai ini dengan kekuatan mereka. Pintar. Kai Xiao tersenyum tipis. Setiap cemberut dan senyumnya memancarkan daya tarik yang membuat mata orang lain sedikit linglung. Untungnya, Mu Chen memiliki ketenangan yang cukup baik, jadi dia tidak kehilangan arah di hadapannya. Yakinlah, tidak ada salahnya bepergian dengan saya. Meskipun karena alasan fisik dan kekuatan saya terbatas, saya tidak akan menjadi beban bagi Anda. Selain itu, Anda mengatakan bahwa setiap peserta di Dragon Phoenix Haven adalah jenius di antara para jenius di wilayah utara dengan kekuatan yang luar biasa. Siapa tahu, aku mungkin bisa membantumu. Saat dia berbicara, tangannya menepuk dengan lembut saat setitik cahaya licik melintas di matanya. Menambahkan semua hal yang disebutkan di atas, itu hanya akan menguntungkanmu untuk membawaku. Jadi kamu tidak punya alasan untuk menolak. Mu Chen tidak bisa berkata-kata saat Gulin menepuk bahu Mu Chen dari samping dengan simpati. Dengar, aku sudah bilang kalau kamu tidak akan bisa menang melawan kakak perempuanku. Akui saja nasibmu. Mu Chen memutar matanya ke arahnya. Karena dia tahu bahwa situasinya tidak bisa lagi berubah, dia juga tidak bisa diganggu untuk memikirkan hal ini saat dia bertanya, kapan kita akan pergi? Kita akan beristirahat semalam dan berangkat besok. Gulin segera berkata. Dia jelas takut Kai Xiao akan langsung pergi dengan Mu Chen hari ini. Kali ini, Kai Xiao menganggukkan kepalanya tanda setuju, sebelum dia dengan ringan melompat ke atas pohon dan menutupi sosoknya di dedaunan lebat. Melihat tindakannya, Gulin mengalihkan pandangannya ke Mu Chen dan menangkupkan tinjunya. Kakak Mu Chen, aku benar-benar harus merepotkanmu kali ini. Aku akan mengingat bantuan ini. Jika ada sesuatu yang kau butuhkan dariku di masa depan, kau bisa memintanya dengan bebas dariku. Mu Chen mengangkat bahu. Seseorang harus tahu bagaimana bersikap fleksibel dalam situasi, jika saya terus menolaknya, maka saya akan menjadi tidak bijaksana. Secara umum, jika itu adalah ahli lain seperti Gulin, mereka tidak akan takut dengan pilihan Mu Chen. Karena kekuatan mereka adalah fakta dan Mu Chen tidak dalam posisi untuk menolak. Selain itu, Gulin dan Kai Xiao tidak memanfaatkan posisi mereka untuk menggertaknya, sehingga membuat Mu Chen merasa sedikit lebih baik di dalam hatinya. Haha, kami tidak akan melakukan apapun padamu meskipun kamu tidak menyetujuinya. Kalau tidak, jika ibuku tahu tentang ini, aku tidak akan bersenang-senang. Gulin tersenyum. Mu Chen tertawa karena pendapat baik yang dia miliki meningkat. Mereka berdua duduk di depan api unggun sambil berbicara, sementara Kai Xiao bersandar di pohon. Mendengar tawa dari bawah, dia perlahan-lahan menutup pupil matanya yang memikat saat bibirnya terangkat. Ho, Mu Chen. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Di atas lautan hutan di pegunungan, Mu Chen memandang Kai Xiao, yang berdiri tegak di sampingnya, dan menghela nafas tanpa daya sekali lagi, sebelum melihat ke arah Gulin, yang berdiri di depannya, yang tanpa daya mengangkat bahu juga. Jelas, mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kakak Mu Chen, aku akan meninggalkan kakak perempuanku di tanganmu. Jika kamu melihat orang yang bodoh, kamu bisa mengambil tindakan dan aku akan menanggung konsekuensinya. Gulin mengepalkan tinjunya ke arah Mu Chen dan tersenyum. Orang ini mengenakan jubah hitam dengan wajah yang tampan juga. Menilai dari sikapnya saat berbicara, latar belakang sepasang kakak beradik ini jelas tidak biasa. Mu Chen berkata, sambil menganggukkan kepalanya, sudah hampir waktunya, jadi ayo kita pergi sekarang. Jika saudara Gu menyelesaikan misimu, kamu bisa keluar dari Dragon Phoenix Haven untuk menunggunya. Selamat tinggal.
Mu Chen mengepalkan tinjunya dan menatap Kai Xiao, sebelum berbalik untuk pergi. Gulin melihat siluet Mu Chen, sebelum menatap Kai Xiao dengan wajah pahit. Kakak, kamu harus tenang. Jika ayah dan ibu mengetahui hal ini, aku akan dimarahi lagi. Bagus, karena kamu sangat patuh untuk membantu kakakmu menyembunyikan ini, tidak akan ada manfaat yang kurang untukmu. Kai Xiao tertawa sambil melambaikan tangannya. Aku akan pergi dulu. Dia agak tidak dibatasi. Ketika dia melambaikan tangannya, dia sudah berubah menjadi seberkas cahaya di cakrawala bahkan sebelum Gulin sempat berbicara dan mengejar sosok Mu Chen di kejauhan. Gulin memandangi siluet mereka yang pergi sambil menghela nafas tanpa daya. Tuan muda, kita akan membiarkan Nona pergi dengan orang itu. Ruang tiba-tiba terdistorsi di belakang Gulin saat bayangan yang tidak dapat dilihat dengan jelas muncul bersama dengan suaranya yang serak yang bergema. Gulin menganggukkan kepalanya sambil menggaruk kepalanya lagi dengan ekspresi tak berdaya. Meskipun esensi darah naga sejati langka, bukan berarti kakak perempuannya adalah seseorang yang belum pernah melihat harta karun sebelumnya, jadi dia seharusnya tidak terlalu terpengaruh oleh esensi darah naga sejati. Tapi kenapa dia tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke Dragon Phoenix Haven? Yakinlah, meskipun kekuatan kakak saat ini tersegel, aku tidak berpikir siapapun di antara generasi muda wilayah utara dapat menyakitinya. Adapun para ahli kuat lainnya, jika mereka sebodoh itu, maka mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak beruntung. Ayah telah meninggalkan segel rohnya pada kakak. Ayo pergi, kita harus bergerak juga. Gulin melambaikan tangannya, sebelum dia berbalik dan melangkah pergi. Ruang terdistorsi di hadapannya dan sosoknya secara misterius menghilang. Bayangan hitam itu juga menghilang. Kedamaian sekali lagi kembali ke hutan ini. Di sisi lain, Mu Chen melesat melintasi cakrawala dengan kecepatan tertingginya, keluar dari pegunungan ini dalam beberapa menit. Dia melirik dengan sudut matanya dan melihat gadis itu dengan santai mengikuti dengan tangan di belakangnya. Memang, dia tidak bisa menyingkirkannya. Mu Chen mengerutkan bibirnya dan sedikit memperlambat kecepatannya. Kamu tidak begitu naif untuk berpikir bahwa kamu bisa menyingkirkanku, kan? Kai Xiao terbang berdampingan dengan Mu Chen saat dia menoleh dan berbicara dengan senyum mengejek. Mu Chen dengan canggung mengusap hidungnya. Bisakah kita mendiskusikan sesuatu? Bicaralah. Bisakah kamu memakai kerudung? Jika kamu tersenyum seperti ini kepada siapapun dengan santai, akan mudah bagi kita untuk mendapat masalah. Mu Chen dengan serius menyarankan. Murid gadis itu yang cerah meliriknya dan tidak memperhatikan saran Mu Chen. Kakinya yang seputih salju melangkah ringan dan melesat ke kejauhan saat suaranya yang jernih bergema. Tidak mungkin.